sampai ayat yang ke-8. Saya berikan tema hari ini adalah penghambat. Multimedia belum ketemu. Matius 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Sudah ketemu Bapak Ibu? Matius 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kita baca secara bergantian. Sesudah itu, naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri, saudara. Maka jawablah kepadanya seorang ibu yang berbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang tua itu, percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lembu itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Amin. Saudara, mari kita belajar bagaimana dalam hidup kita itu ada namanya penghambat. Latar belakang tempat ini, kejadian ini adalah ketika Tuhan Yesus melayani dan memulai melayani dengan berbagai banyak mukjizat. Ada seorang yang lumpuh dibawa kepada Tuhan, dan orang lumpuh tersebut mendapatkan anugerah Tuhan, yaitu dia dapat berjalan. Saudara, anugerah Tuhan itu secara tidak langsung, saudara dan saya itu mendapat sesuatu hal yang luar biasa. Anugerah Tuhan yang luar biasa yang paling hebat adalah ketika engkau dientaskan dari dosa dan mendapatkan pengampunan dosa. Katakan amin. Setiap orang yang percaya Tuhan Yesus itulah anugerah yang terbesar dalam hidup kita. Seharusnya setiap orang yang mendapatkan dosa itulah orang-orang yang dapat penghukuman dari Tuhan. Tetapi Tuhan hentaskan itu karena dia mendapatkan pengampunan dosa ketika kita, mulut kita, hati kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, kita belajar hari ini bagaimana apa yang menjadi penghambat untuk bertumbuh. Saya hanya membagikan dua hari ini ya, tidak banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti saudara masih semakin bingung atau semakin apa ya namanya ya? Kalau ngantuk kebangetan bakal baku ibaratnya yang ini soal gitu. Semakin bingung, semakin tidak mengerti. Seringkali kita punya penghambat dalam hidup kita untuk bertumbuh, baik iman, baik bisnis, baik apapun juga. Lalu apa yang menjadi penghambat dalam hidup kita untuk bertumbuh? Yang pertama, saudaraku, penghambat yang seringkali terjadi dalam hidup kita. Mana ini? Yang pertama, iri hati. apa saudara? Iri hati. Penghambat untuk bertumbuh yang pertama yang seringkali terjadi dalam hidup kita adalah iri hati. Ketika ada 4 orang, ya minimal 4 orang lah ngusung orang lumpuh, saudaraku ya. Nggak mungkin satu orang tuh nggak ngusung namanya. Jadinya apa? Gini, nuntun atau bokong gini atau gimana. Tetapi yang namanya dibawa oleh beberapa orang itu ya mungkin 2 lah, mungkin papan seperti itu bisa, tapi terkali lah. Namanya ada orang lumpuh seperti minimal ada orang 4 yang mengusung. Ketika ada beberapa orang mengusung orang lumpuh tersebut, Tuhan Yesus melihat iman mereka. Ingat berarti saudaraku, melihat orang lumpuh tersebut tidak, tetapi Tuhan Yesus melihat iman mereka 4 orang tersebut. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan dia dan berkata, dosamu sudah diampuni. Ketika dia berkata dosamu sudah diampuni, ahli Taurat langsung berkata dia menghujat Allah. Karena apa? Dasarnya iri hati. Dasar dari ahli Taurat ini iri hati. Kenapa iri hati? Karena hampir semua orang fokusnya pada Tuhan Yesus,
Kenapa iri hati? Karena Tuhan Yesus sudah membuat banyak mujizat. Kenapa iri hati? Karena ada pengaruh yang kuat di antara orang Israel terhadap Tuhan Yesus. Saudaraku, ini yang membuat mereka iri hati. Kenapa bukan aku yang punya pengaruh? Kenapa bukan aku yang punya mujizat? Kenapa bukan aku yang punya yang disanjung oleh mereka? Kenapa dia baru kemarin sore? Saudaraku, mari belajar hari ini. Perhatikan hari ini. Iri hati. Dasar dari hati mereka adalah iri hati. Ketika mujizat diberikan itu ada iri hati. Saudara dan saya, kalau kita memiliki iri hati, kalau kita mau dikuasai iri hati, ya saya tuliskan di bawah kepala sendiri. Yang kalau kita dikuasai iri hati, perhatikan ini, maka kita akan disetir. Yang sering nyopir Pak Yudi, Pak Yanto, dan Pak yang lain yang punya stang bundar atau Pak Yusuf, dia akan tahu namanya disetir itu pasti akan mengarahkan mobil mau ke kanan, mau ke kiri, mau lurus, mau mundur dan sebagainya. Ketika hidup kita dikuasai iri hati, maka kita akan disetir dan akan mencari kesalahan orang lain. Kalau kita mulai mencari kesalahan orang lain, berarti hidup kita sudah disetir dengan iri hati. Oke, kita masih manusia, kita masih punya iri hati, tapi jangan sampai kita dikuasai dengan iri hati. Kita harus bisa menaklukkan iri hati. Ketika orang lain berhasil, banyak sekali orang-orang itu iri hati. Saudara bisa perhatikan ini. Saudara dan saya, hidup kita itu tergantung dengan kehendak Tuhan. Pada menara doa kemarin saya berkata pada teman-teman, ada beberapa teman, beberapa hamba Tuhan yang gajinya, yang bisnisnya setiap minggu berapa? 8 juta sekian. Satu minggu saudara. Berarti kalau 4 minggu kira 32 juta. Dia bilang bahwa 1 bulan dia mendapatkan bonus atau dapat royalti itu sekitar 32 sampai 34 juta 1 bulan. Sudah punya kendaraan mobil, katanya mobil lagi seperti itu. Saya diajak dan sebagainya. Kamu nggak pengen kah punya duit seperti saya? Pengen. Siapa yang nggak pengen? Kebangetan nggak pengen? Oh, duit gede semono, gimana? Pasti pengen. Pengen. Kamu harus ikut ini dan ini seperti itu. Enggak aja deh. Prinsipnya nggak mau sebenarnya seperti itu. Saudaraku, kamu nggak pengen kamu punya duit seperti itu? Enggak. Karena apa? Prinsip kita, rezeki kita nggak akan tertukar. Katakan amin. Kalau rezeki kita hari ini 100 ya orang masalah. Mereka mau hari ini mereka dapat 3 juta, 5 juta, monggo nggak masalah seperti itu. Jangan sampai ini hati dengan orang yang gajinya gede. Jangan ini hati dengan gajinya orang yang mungkin lebih besar dari kita, karena dia sudah berusaha lebih dari kita. Sering kali kita menyalahkan orang lain ketika orang lain punya gaji besar, punya barang besar, punya barang mewah seperti itu, langsung melihat, wah, kayak barang apa ya? Kok mendapatkan banyak hal? Kayak barang apa ya? Kok duitnya banyak sekali? Kayak barang apa ya? Kok bisa beli ini dan itu? Karena apa? Sering kali karena iri hati. Tinggal perhatikan baik-baik. Iri hati ketika menguasai akan mencari kesalahan orang lain. Ah, pasti ayu Indo. Kayak pasti apa sudah dan sebagainya. Karena apa? Karena dasar hatinya, hidupnya sedang dikuasai iri hati. Suatu ketika kami dipercaya untuk setelah bangun rumah, sekalipun belum jadi, membuat kandang. Ada tetangga yang datang tanpa tedeng, aling-aling, langsung tanya seperti ini, Mas, jangan gue iki golek pesugihan nanti seperti itu. Yalah, mau saya sumbang yang pesugihan. Hah? Pesugihan? Lah iya, aku baru bangun rumah, saya ini bangun kandang. Saya berkata pada dia, pesugihan saya ada sebuah kepercayaan dari orang lain. Kandangku itu aku gawe, aku gawe netok, seperti itu. Saudara, seringkali banyak orang karena iri hati akan mencari kesalahan orang lain. Saudaraku, jangan sampai iri hati yang menguasai hidup kita. Kalau hidup kita dikuasai iri hati, saudara bisa fatal. Karena ada orang mulai berhasil dengan hidupnya, dengan pekerjaannya, dengan bisnisnya, kita akan pikirannya miring terus seperti itu.
Ini ahli Taurat juga pikirannya mulai miring ketika Tuhan Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Wah, mau Tuhan. Kamu kok bisa mengampuni? Kamu kok bisa menyembuhkan? Kamu kok bisa seperti itu? Dan kamu nggak bisa. Seringkali dia tidak pernah bertanya, kenapa dia bisa seperti itu? Tapi karena iri hati membuat dia seperti itu, mencari kesalahan orang lain. Ingat, jika kita mulai mencari kesalahan orang lain, berarti hidup kita sedang ada iri hati yang menguasai kita. Saudara, mari belajar hari ini supaya kita bisa mengalahkan iri hati kita. Orang lain ketika mungkin bisa lebih dari kita, itu adalah bagian dia sudah berusaha keras. Jika kita belum bisa, mungkin kita belum bisa berusaha lebih keras. Suatu ketika seperti gereja kita sedang jadiman tentang pembangunan gereja di satu pastori di Boyolali, di tempat saya. Ada seseorang yang dianggap orangnya tuh paling rendah. Orang yang paling, menurut saya secara ekonomi itu dia paling rendah dibandingkan dengan jemaat yang lain. Jadi ketika janjiman di beberapa tahun yang lalu, beberapa puluh tahun yang lalu, beberapa puluh tahun, mungkin hanya 1-2 tahun, beberapa puluh tahun yang lalu, kurang lebih dari 10 tahun, dikedengungkan di gereja, di pengumuman, kita akan janjiman buat pastori, minimal akan kita buat 50.000 orang seperti itu. Yang tidak mampu 35 nggak apa-apa, yang nggak punya lagi 20 nggak apa-apa, seperti itu gereja tersebut. Oh ya, semuanya ketika kalau waktu itu sih tidak seperti kita mengeluarkan dan sebagainya, tapi majelis-majelis itu datang ke rumah-rumah jemaat untuk bertanya, kamu kan janjiman berapa, kamu janjiman berapa, seperti itu. Semua orang-orang kaya, 1 juta, 2 juta, 500.000, 300.000, 200.000, seperti itu. Semuanya orang-orang yang punya, yang dianggap mampu 500.000. Orang-orang yang dianggap tidak mampu, ada yang 20, ada yang 35. Ketemu dengan orang tersebut, majelis datang seperti ini, Pak, bagaimana, mau janjiman apa tidak? Janjiman, bantu Tuhan, seperti itu. Ya sudah, mau berapa? Mau 35 atau 20, seperti itu. 35 atau 20, enak saja, untuk Tuhan mau seperti itu. Nah berapa? Sama dengan yang lain, 500.000. Majelisnya kaget, kenapa? Karena dalam pikiran dia, paling 35, paling 50, paling 20, mangan yang seperti itu. 500.000, nyoh, duitnya seperti itu. Saudaraku, saya langsung ketika di diberitahu sama majelis saya itu hanya Arab guyu takut dosa. Arab orang guyu rasanya gimana? Karena apa? Karena dia orang yang paling direndahkan di dia tersebut. Tapi dia bisa bersaing dengan orang lain. Bukan bersaing masalah pendanaan tidak, tapi tangkap hal ini. Kalau dia iri dengan orang lain, dia tidak akan bisa berkembang. Tapi karena dia memberikan yang terbaik buat Tuhan, pikiran dia bukan karena iri hati, karena ingin memberi buat pekerjaan Tuhan. Jika saudara dan saya ada iri hati dalam hidup kita, kita akan dikuasai dengan mencari kesalahan orang lain. Jika saudara dan saya hidupnya akan dikuasai dengan iri hati, ketika mencari kesalahan orang lain, pikiran kita selalu negatif pada orang lain. Sekalipun orang lain tersebut berhasil dengan banyak hal, akan selalu berkata, alah, kayak paling nyobar nganu, alah, paling kayu, paling anu, ya sudah bumi itu korupsi dan lain sebagainya. Padahal enggak. Alah, paling kayu baru apa jenenge, menjajakan sesuatu sehingga dia bisa kaya raya. Seringkali karena ini hati tersebut membuat saudara dan saya itu ketika dikuasai itu membuat pikiran kita selalu miring, pikiran kita selalu negatif. Kalau kita ingin hidup kita selalu positif, jangan sampai hidup kita dikuasai dengan iri hati. Kata amin. Jangan sampai saudara dan saya dikuasai dengan iri hati. Katakan amin. Loh, berani toh? Kalau hidup kita jangan sampai dikuasai iri hati. Kalau iri hati akan menguasai hidup kita, kita akan pikiran miring terhadap orang lain. Kalau hidup kita ingin bertumbuh, berarti kita harus bisa mengalahkan iri hati. Katakan amin. Yes.
Kok yang ngono kuwi lho. Ketika iri hati masih hidup kita rasanya kok abot men ya ngomong, wah, aku nek ono iri hati ki angel toh. Kayak bisa beli sesuatu aku nggak bisa. Jadi saya apa? Kesalahan nih. Ya jajannya apa? Latar belakangnya. Ya jajannya apa? Ya banyak hal. Karena apa? Karena iri hati. Seringkali saya ditawari, kamu gak pengen kan seperti ini? Secara manusia, pengen. Tapi mungkin belum waktunya saya berkata seperti itu. Kamu gak pengen punya duit, oke? Pengen, sopra pengen. Mau sopra butuh duit seperti itu. Tapi saya yang berkata, mungkin itu bukan rezekiku, itu bukan berkatku, itu berkatmu. Ketika aku sama-sama dengan kamu dalam jalur yang sama, belum tentu berkatnya juga sama. Jangan sampai kita iri hati dengan orang lain yang lebih berhasil dengan kita. Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat. Ahli Taurat gak bisa buat mujizat dan dia iri hati. Dan ketika dia iri hati, dia mulai mencari kesalahan Tuhan Yesus. Bahkan ketika Tuhan Yesus berhenti di sebarang tempat pun dipermasalahkan sama mereka, karena seorang nabi dilarang berhenti di sebarang tempat. Ketika dia membuat mujizat dia di Sabat, mereka mulai mempermasalahkan seperti itu. Pada saudara dan saya adalah yang menguasai hari Sabat. Pada belajar hari ini, bagaimana hidup kita? Jangan sampai dikuasai dengan iri hati. Kalau iri hati dalam hidupmu menguasai hidupmu, ya tak baik-baik, berarti kan hari ini engkau akan mencari kesalahan orang lain. Engkau mencari kesalahan orang lain, terus pikiran kita miring, terus seperti itu. Ada amin. Amin. Ada amin. Amin. Ada amin. Amin. Supaya hidup kita tidak dikuasai iri hati, mari belajar menerima apa yang kita miliki. Yes. Kalau mereka bisa kaya raya, mereka bisa beli banyak hal, mungkin sudah waktunya mereka. Belum waktu kita. Terkadang saya juga iri. Dan beberapa kanan kiri kan, ketika gereja sudah bisa membangun, punya gereja dibesarkan megah lagi, punya gereja pindah dan membutuhkan dana sebegitu gampangnya. Gereja kita udah sangat lama pengen bangun gereja, udah lama sekali. Terkadang iri, yo iri. Tetapi dalam hati saya hanya berkata, mungkin belum waktunya Tuhan. Yes. Jika sudah waktunya Tuhan, Tuhan bisa membuka pintu dari apapun juga untuk memberkati tempat kita, untuk membangun tempat kita. Ketika ekonomi mulai lemah, jika sudah waktunya Tuhan, Tuhan sudah membuka pintu buat kita, pintu-pintu berkat buat kita semuanya. Jangan sampai hidup kita dikuasai dengan iri hati, membuat kita miring pikirannya. Tapi saudara dan saya harus positive thinking. Jika sudah waktunya Tuhan, tak ada yang sanggup menggagalkannya. Katakan amin. Yang kedua, yang terakhir, cepet toh, cepet ngomong jadi ibadah orang cepet sopo, karena sudah nanti pemerintah. Yang kedua, tidak menggunakan talenta dengan baik. Saudara dan saya itu punya talenta. Next, saya punya gambar yang di buat minggu kemarin. Saya share semalam di grup WA. Terkadang Tuhan izinkan, ingat baik-baik. Terkadang Tuhan izinkan pintu berkat tertutup. Ketika saudara dan saya tidak menggunakan talenta kita untuk kemuliaan Tuhan. Seringkali kita menyepelekan sebuah talenta yang diberikan Tuhan, sehingga menggunakan dengan sakarpe dewe. Ketika hidup kita mulai sakarpe dewe dengan talenta yang dipercayakan Tuhan dalam hidup kita, ingatlah baik-baik. Terkadang Tuhan izinkan pintu berkat tertutup. Karena apa? Karena talenta yang sudah diberikan seakan-akan, aku sisong ini, aku sisong ini, aku sisong ini, apa? Menyepelekan. Tidak dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Pada setiap segala sesuatu talenta yang diberikan Tuhan buat kita, ingatlah baik-baik untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kemuliaan gereja, bukan untuk kemuliaan pendeta, bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Tapi ingatlah baik-baik, segala talenta yang diberikan Tuhan, mau apapun itu untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Amin.
Saudara saya pasti punya talenta minimal satu. Mau nyanyi, mau musik, mau tamborin, mau apa lagi, mau bengkel, mau nyopir juga talenta saudaraku yang kadang kita juga nggak bisa nyopir karena kita nggak punya talenta di sana. Ngarit juga talenta. Oke, saya langsung ngarit tuh ya tutorial Macul juga talenta. Bertani juga talenta. Kalau hidup kita, talenta kita pergunakan untuk semau kita sakarape dhewe baik-baik. Terkadang Tuhan izinkan menutup itu berkat buat kita. Ingatlah baik-baik. Namanya ahli Taurat, kembali ke atas mas. Yang namanya ahli Taurat, saudaraku, pasti dia punya talenta yang luar biasa, punya pengetahuan luar biasa, punya kepandaian yang luar biasa. Sekarang ada namanya ahli tata negara. Berarti dia ahli apa, saudaraku? Iya, berarti ahli menata negara, seperti itu ya. Ahli hukum dan HAM, berarti dia ahli hukum dan hak asasi manusia. Ahli mancing, berarti dia pinter mancing. Namanya ahli kok gitu. Ahli ngapusi, senengannya ngapusi, ya toh. Ini sing negatif. Ahli montir, tukang ngorak-ngorik motor. Ahli nyupir, terus ahlinya ahlinya kayak Mas Yudi sebetulnya. Mau mobil apapun dia pasti bisa. Buktinya Pak Yudi mobil dari kecil sampai terbesar dia bisa. Gitu. Dari mobil sedan sing paling cilik sampai mobil kontainer yang paling gede dia bisa. Itu namanya ahli nyupir. Ahli komputer kayak Mas Bagus, dia bisa tentang komputer, menggunakan dan lain sebagainya. Ahli dalam bercinta, yang namanya ini tukang global. Saudaraku, yang namanya ahli pasti dia punya kelebihan di bidang tersebut. Berarti namanya ahli Taurat, dia punya keahlian kelebihan di bidang Taurat tentang hukum-hukum Tuhan. Dia mungkin sudah mengkelotok di kepalanya, maksudnya itu dia sudah sangat hafal tentang hukum-hukum Taurat, tentang yang dilarang, yang diperbolehkan dan lain sebagainya, tentang hukum-hukum yang lisan dan lain sebagainya. Namanya ahli Taurat, dia pasti tahu benar tentang Taurat. Perhatikan baik-baik. Ketika dia tahu sebuah kebenaran, saudaraku ya, tentang nubuatan tentang Tuhan Yesus, tentang pekerjaan Tuhan Yesus, tentang mujizat Tuhan Yesus, dia tidak pernah mencari kebenaran tersebut. Karena apa dasarnya? Yang pertama tadi, apa? Iri hati. Karena iri hati, dikuasai dengan iri hati, dia tidak pernah menggunakan talentanya. Talenta kalau dia menggali Alkitab, menggali kitab-kitab Taurat dan lain sebagainya, dia nggak pernah menggali kebenaran di sana. Tapi karena iri hati tersebut, tidak gunakan talenta tersebut, tapi mencari kesalahan orang lain. Saudara dan saya, ingatlah baik-baik. Namanya seorang ahli, pasti dia punya kelebihan. Ahli Taurat, dia punya kelebihan di bidang Taurat, tapi tidak dipergunakan talenta tersebut, malah mencari kesalahan orang lain. Ini yang akan menghambat pertumbuhan kita, baik iman kita, baik berkat kita, baik apapun dalam hidup kita. Karena talenta yang kita miliki itu yang baik-baik untuk kemuliaan Tuhan. Talenta saya hanya tani Pak, nggak yang lain seperti itu. Tapi ketika kau katakan, saya bisa bertani. Bertani saya hanya dari Tuhan, pengetahuan saya dari Tuhan. Terus nggak mau belajar dari yang lain, belajar dong. Suatu ketika saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan, berkata seperti ini, saya belajar Alkitab dengan Tuhan langsung. Maksudnya gimana? Saya nggak perlu STT, saya nggak perlu sekolah, saya nggak perlu guru. Guru saya langsung Tuhan Yesus dibimbing dia dari kejadian sampai Wahyu, baca sendiri, tafsir sendiri. Kira-kira salah nggak? Nggak salah sebenarnya. Tapi terkadang ketika dia mulai melenceng, siapa yang menegur dia?
Ingat baik-baik khotbah saya di Manado kemarin. Ketika dia mulai melenceng, siapa yang mengingatkan dia? Ketika dia salah, siapa yang mengingatkan dia? Tidak ada. Tuhan akan mengingatkan saya. Oke, karena terkadang itu bisa mengingatkan dengan orang lain. Ketika kita punya keahlian, ingatlah baik, berarti kita berhenti belajar. Jadi ketika ngarite uang, saya tuh sebelum bisa ngarit di tempat ini, ngarit saya dengan ngarit saudara itu berbeda. Ngarit wong Sumatera kalau ngarit wong ini caranya berbeda saudara. Nah ngarit wong ini kan gue ini, gimana toh? Gimana bener ya? Saya iso ngarit, coba ini. Sudah ngarit toh? Ngarit kan yang gue ini, mati dia semua 4 biji toh. Seperti ini terus dari seperti ini. Nah itu nanti wong Jawa seperti itu. Bagi orang Sumatera ngaritnya orang ini, tangannya dibalik, set. Bapak, seperti itu. Ketika saya belajar, ketika saya di sini ngarit di Puya rumah saya, orang Puya mulai guyu, Mas, ngaritin orang Puy. Puya itu apa seperti itu? Ngarit yang ini, saya nyekel. Kenapa? Pengaturan saya ngarit yang ini, gitu. Ngarit yang ini, orang ini. Ketika pertama juga nggak tenang karena terbiasa dengan seperti ini. Saudaraku. Ternyata yang ini yang saya ingin karena kebiasaan. Banyak orang tahu sebuah pengetahuan ketika dibenarkan itu ngengkel karena apa? Karena merasa dirinya sudah bisa. Sama dengan ahli Taurat. Dia tahu tentang ahli Taurat, dia tentang hukum Taurat. Ketika Tuhan Yesus melakukan banyak mukjizat, dikandani ngengkel tadi saudaraku ya. Susah untuk bertumbuh karena apa? Karena pertama awal tadi hidupnya dikuasai iri hati. Yang kedua ketika iri hati dikuasai hidupnya, dia tidak menggunakan talentanya. Saya lihat dia menggali kitab-kitab Taurat atau kitab-kitab Nabi dari satu sejarah dan lain sebagainya. Kenapa Tuhan Yesus bisa seperti itu? Gak pernah dia gali sampai di sana. Tapi seperti kamu salah. Kenapa mencari kesalahan lain terus? Hidup saudara dan saya jangan sampai dikuasai iri hati dan tidak menggunakan talenta kita dengan baik. Karena apa? Karena terkadang Tuhan izinkan pintu berkat tertutup ketika talenta tidak bergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Mari belajar hari ini. Apapun talenta kita, yang pelayanan pergunakan talenta, yang di bisnis pergunakan bisnis untuk kemuliaan Tuhan, yang bekerja pergunakan pekerjaan untuk kemuliaan Tuhan, yang bertandinganlah baik-baik, pergunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Orang dengan cara yang aneh-aneh, kita tetap dengan caranya Tuhan. Berganti tanah kita, berganti pertanian kita, berganti ternak-ternak kita, berganti hidup kita. Karena seringkali kita lupa untuk memberkati apa yang kita kerjakan. Itu salah satu cara Tuhan supaya saudara dan saya bisa memberkati pertanian kita, peternakan kita, hidup kita. Seringkali orang ketika hidupnya susah, ruwet dan lain sebagainya, yang dicari pertama pendetanya. Salah, saudara. Dicari pertama adalah Tuhan kita. Mereka hanya bisa mendoakan, hanya bisa memumpas semangat, tidak bisa membangkitkan hidup kita diri kita sendiri. Yang dicari pertama dalam hidup bukan gembalamu, bukan saya, tapi Tuhan Yesus. Bukan berarti saya dicari gak mau. Wah cepet ada, pasti aku mau gitu. Dari sini deket kok. Paling 300 meter dari sini. Rono kayak. Di rumah juga paling 500 meter. Saudaraku, ini sebagian hari ini yang pertama kali ketika engkau dalam masalah, yang paling engkau cari adalah Tuhan Yesus. Sampaikan keluh kesah. Kalau mau nangis, nangis. Kalau mau teriak, teriak. Tapi jangan sampai kena semua terus di rumah dikira orang gila. Limpahkan kepada Tuhan Yesus. Nah terkadang ketika kita sudah melampiaskan doa kita pada Tuhan Yesus, terkadang tidak langsung dijawab sama Tuhan.
sudah merasa lega. Mari kembali ke sini. Jangan sampai saudara dan saya dikuasai dengan iri hati. Ketika iri hati, pikiran kita akan apa, saudaraku? Miring. Jam itu muncul 5. Miring. Jangan sampai hidup kita dikuasai iri hati. Ketika kita dikuasai iri hati, ingatlah baik-baik. Hidup saudara dan saya, pikiran kita selalu negatif pada orang lain. Kita hanya bisa berkata, mungkin belum waktunya Tuhan dalam hidupku. Mungkin belum waktunya Tuhan buat gerejaku. Mungkin belum waktunya Tuhan buat bisnisku. Mungkin belum waktunya Tuhan buat keluargaku, seperti itu. Jangan sampai kita selalu iri hati dengan orang lain. Orang lain punya kelebihan, punya berkat yang lain. Karena apa? Karena dia lebih giat dari kita, mungkin seperti itu. Karena prosesnya mungkin lebih panjang dari kita, mungkin seperti itu. Mari belajar hari ini supaya hidup kita tidak terhambat berkatnya. Ingatlah baik-baik, jangan sampai hidup kita dikuasai iri hati. Yang kedua apa, saudara? Jangan sampai tidak menggunakan talenta kita untuk kemuliaan Tuhan. Talenta kita untuk kemuliaan Tuhan. Sadari hal itu. Terkadang hidup kita seret dengan ekonomi, dalam bisnis, dan banyak hal. Terkadang talenta kita tidak digunakan dengan semau kita. Tapi nyala baik-baik untuk kemuliaan Tuhan. Berkati talenta. Minta Tuhan untuk menambahkan talenta. Saya pergunakan talenta itu untuk kemuliaan Tuhan. Mari berdoa. Ambil waktu sejenak dalam hidup kita. Ketika kita mulai mencari kesalahan orang lain, mari perhatikan hal ini. Berarti hidup kita sudah dikuasai dengan iri hati. Ketika hidup kita mulai mencari kesalahan orang lain, berarti hidup kita sudah dikuasai dengan iri hati. Ketika terkadang seakan hidup kita itu seret dengan banyak hal, susah dengan banyak hal. Mungkin talenta kita itu benar-benar bukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi untuk diri kita sendiri. Waktunya berubah, saudara. Waktunya berubah. Mari punya pikiran positif pada orang lain. Kita berkata pada dia, mungkin prosesku lebih panjang dari prosesku. Mungkin usahamu kau lebih keren dalam semangat kerjamu. Mungkin sudah memiliki banyak dalam hidupmu sehingga mungkin kau sekarang diberkati karena kau sudah sangat lama bekerja seperti ini. Jangan sampai ini hati menguasai hidupmu. Kalau menguasai hidupmu yang baik-baik, pikiran kita selalu negatif pada orang lain. Ketika orang yang punya kelebihan berkata, paling kayak seperti ini. Mulai hari ini, stop. Positif tinggi. Mengatakan dalam hidup, mungkin proses dia lebih panjang daripada proses. Dan pergunakan talentamu dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Karena ketika Tuhan berikan talenta kepadamu, karena Tuhan ingin dipermuliakan dalam hidup. Mau apapun itu, baik bertalenta dalam pelayanan, baik talenta dalam pekerjaan, pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kemuliaan gembala, bukan untuk kemuliaan gereja, bukan untuk kemuliaan diri sendiri, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Ingatlah baik-baik. Terkadang Tuhan izinkan
menutup pintu berkat ketika talenta yang diberikan Tuhan kepada kita tidak dipergunakan untuk kemuliaan. Bapak bersyukur buat hari ini, buat kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Ajari kami supaya kami bisa membuang iri hati kami pada yang lain, supaya kami tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Berikan kepada kami cara pikir positif tinggi, cara pikir yang positif pada orang lain. Ketika dia punya kelebihan, kami bisa menerima hal itu. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini, buat kasih, buat penyertaan. Berkati anak-anakmu Tuhan Yesus yang hadir di gereja ini, baik anak-anakmu yang beribadah secara live streaming. Tuhan tolong berkati hidup mereka, berkati talenta mereka Tuhan Yesus. Jangan izinkan ini hati menguasai hidup mereka. Bersyukur Tuhan buat kasih. Kami serahkan hidup kami selanjutnya dalam kasih. Berkaryalah Tuhan Yesus sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur hari ini. Haleluya.